Oke, halo, kita lanjutkan lagi mengenai bahas beasiswa LPDP ya, bahas tentang beasiswa LPDP. Nah, kali ini kita akan coba lihat ya tentang beasiswa LPDP yang jenis afirmasi yang bagian prasejahteranya. Oke, kita buka. Jadi beasiswa prasejahtera 2025 ya, untuk 2025 ini khususnya beasiswa ini diperuntukkan bagi kelompok masyarakat dari keluarga prasejahtera atau miskin untuk melanjutkan jenjang ke studi magister. Jadi ini khusus beasiswanya untuk magister aja ya. Mungkin untuk melihat lebih detail ya seperti apa skemanya, mungkin saya screenshot aja supaya bisa dicoret gitu ya. Jadi di sini pertama skemanya itu adalah untuk program magister program magister di sini, kemudian double degree juga bisa ya. Tapi harus dicek dulu gitu. Nanti teman-teman bisa baca di buku panduan program double degree 2025 ya. Kemudian di sini disyaratkan telah mempunyai dan mengunggah LOA kondisional. Nah ya, jadi wajib memilih satu PT dalam negeri atau luar negeri dengan LOA unconditional dan masuk daftar perguruan tinggi tujuan. Jadi silakan dicek juga apa saja daftar perguruan tinggi yang masuk list LPDP. Jadi di sini harus punya LOA ya. Oke, kemudian apa lagi? Pendaftar beasiswa prasejahtera yang belum memiliki LOA ya, itu memilih 3 perguruan tinggi ya. Jadi kalau kita belum punya nih LOA-nya, jadi kita pilih 3 perguruan tinggi tujuan dalam negeri atau luar negeri. Jadi kalau udah punya, jadi itu wajib memilih satu aja gitu ya. Nah ya ini yang saya bilang tadi, perguruan tinggi tujuannya itu harus ada di LPDP dengan program studi yang sama atau sejenis. Jadi perguruan tinggi yang 3 itu ya, itu ada di daftar perguruan tinggi tujuannya LPDP gitu ya. Jadi LPDP ini punya list perguruan tinggi juga ya. Kemudian kalau kita memilih yang di luar ya perguruan tinggi tujuannya LPDP, dengan ketentuan hanya dapat memilih satu perguruan tinggi saja. Nah, dan wajib mengunggah LOA serta bukti pendukung yang menunjukkan bahwa perguruan tinggi tujuan kita itu memenuhi kriteria unggulan terbaik. Jadi misalnya nih teman-teman di sini mau daftar ke kampus A, tapi kampus A nggak ada di daftar list kampus tujuannya LPDP. Nah, tetap bisa diambil, tapi syaratnya kita hanya boleh memilih satu perguruan tinggi dan sudah punya LOA unconditional gitu ya. Oke, kemudian hasil persetujuan atas perguruan tinggi tujuan di luar daftar perguruan tinggi tersebut dilakukan oleh LPDP pada tahapan seleksi administratif. Jadi kalau misalnya kita perguruan tinggi tujuan kita itu di luar listnya LPDP, nanti LPDP akan mengkonfirmasi setuju itu ketika di tahap seleksi administrasi. Nah, seperti itu kira-kira skema beasiswa prasejahtera. Oke, sekarang kita akan cek ya beasiswa prasejahtera khusus untuk 2025. Nah, apa saja komponen dana yang akan diberikan? Oke, sebelum itu saya mau screenshot dulu untuk bisa dicoret-coret ya. Nah, pertama di sini ada dana pendaftaran ya. Dana pendidikan itu masuknya misalnya kita nih daftar kampus pakai biaya pendaftaran. Nah, nanti si LPDP bakal bayarin. Kemudian dana SPP atau tuition fee ya, atau uang kuliah tunggal UKT misalnya. Kemudian ada dana tunjangan buku. Kemudian ada dana penelitian.
lalu ada dana seminar internasional, kemudian ada dana bantuan publikasi jurnal internasional. Ini cukup lengkap ya. Jadi mulai dari kita daftar sampai nanti kita mau selesai dengan ditandai dengan bantuan dana bantuan publikasi jurnal internasional pun itu dibayarkan ya. Oke, lalu dana pendukung selain ini kan untuk kebutuhan pendidikan. Nah, dana pendukung juga ada apa aja? Dana transportasi. Jadi teman-teman kalau misalnya mau datang ke kampus tujuan itu ya, LPDP juga menyediakan dana tiket kedatangan dan tiket kepulangan gitu ya. Kemudian dana aplikasi visa ya, kalau kita mau tujuannya adalah kampus luar negeri, tentu saja kita butuh visa ya. Pas pengurusannya itu, nah itu juga dibantu oleh LPDP dari segi finansialnya ya. Kemudian dana asuransi kesehatan, dana kedatangan. Nah, dana kedatangan ini beda ya sama dana tiket tadi itu. Jadi kalau tiket itu ya tiket untuk kita datang gitu. Tapi kalau dana kedatangan ini ya kayak settlement allowance gitu. Jadi untuk kita bisa settle di tempat tujuan kita itu, nanti LPDP bakal ngasih kita uang juga ya, biaya juga. Misalnya kita mau beli peralatan misalnya, ya intinya buat settle dulu lah di tempat baru itu gitu ya. Kemudian dana hidup bulanan. Nah, kemudian kalau ada lomba internasional juga dibayarkan dikasih gitu ya. Nah, terus ada dana darurat jika diperlukan. Nah, dulu saya kuliah LPDP itu dalam negeri ya, tapi lebih kurang itu semua dana yang disebutkan ini benar adanya gitu ya. Jadi dari mulai saya pergi kuliah kemudian sampai pulang kuliah itu dibiayai tiket pulang dan perginya. Kemudian juga karena saya di dalam negeri ya, jadi itu tidak ada visa di sini ya, karena saya dalam negeri saya tidak punya dana visa. Kemudian asuransi kesehatan juga dibayarkan. Kedatangan ini juga ada, ini ada. Nah, saya kebetulan tidak ikut lomba internasional jadi tidak ada dan tidak ada dana darurat. Nah, untuk pendaftaran juga saya dibayarkan ini, SPP-nya juga, tunjangan buku dikasih. Nah, kebetulan karena penelitian saya di bidang matematika jadi tidak membutuhkan penelitian, jadi saya tidak mengajukan dana penelitian dan saya tidak ikut seminar internasional serta publikasi ya, jadi tidak memakai dana ini juga. Jadi balik lagi ini sebenarnya sesuai kebutuhan ya. Jadi nanti kita juga dilakukan ada monef juga ya, monef setiap semesternya. Jadi di situ saya lupa sih karena kuliah udah sekian tahun yang lalu gitu ya. Intinya adalah ketika kita butuh dana ya kita lakukan pengajuan seperti itu. Kita sudah bahas dua hal, skema sama komponen pembiayaan. Nah, sekarang kita masuk ke apa saja sih persyaratan umum. Nah, ini persyaratan umum dulu ya kita bahas. Nah, sini saya mau screenshot dulu supaya kita bisa pakai pen untuk jelasinnya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini kita pertama ya harus WNI ya teman-teman. Kemudian sudah menyelesaikan sarjana S1 atau D4, jadi D3 nggak bisa daftar di sini. Telah menyelesaikan ini artinya adalah sudah sidang ya, bukan sudah wisuda. Oke, ini perlu dicatat di sini, itu artinya adalah sudah sidang. Artinya gini ya, sudah sidang itu artinya kita sisa nungguin wisudanya aja gitu. Jadi udah officially dapat gelar gitu ya. Jadi jangan kira sidang kan beda-beda ya, tiap kampus tuh sidangnya kadang ada 2, ada 3, ada berapa gitu. Saya juga nggak tahu persis ya, karena beda-beda. Ada yang namanya kompre juga. Jadi dalam hal ini bukan oke, kita ganti aja bahasanya, udah officially dapat gelar gitu. Nah, jadi tidak harus nunggu wisuda dulu. Nah, ini nih yang perlu dicatat. Oke. Next, kita bahas lagi. Pendaftar yang telah menyelesaikan studi magister tidak diizinkan mendaftar pada program beasiswa magister. Jadi, misalnya kita udah punya nih gelar magister, terus mau daftar lagi pakai beasiswa LPDP, nggak boleh ya gitu. Terus, bagi pendaftar lulusan perguruan tinggi luar negeri pada jenjang pendidikan sebelumnya, jadi misalnya nih S1-nya di luar negeri ya, maka apa syaratnya? Dia harus melampirkan penyetaraan ijazah.
Nah, ini bisa dibaca ya di mana. Kemudian hasil konversi IPK dan tangkapan layar ajuan penyetaraan ijazah dan atau konversi IPK tersebut. Nah, bagi pendaftar yang sedang menempuh studi, ya ibaratnya dia lagi ongoing ya, dapat mendaftar juga. Jadi teman-teman yang ongoing juga bisa mendaftar. Nah, ini kerennya ya beasiswa ini. Jadi persyaratan bagi mahasiswa yang lagi ongoing, misalnya nih kita lagi tahun baru udah masuk gitu, tapi nggak pakai beasiswa. Nah, di tengah-tengah nih kita ngajuin beasiswanya, boleh aja. Nah, apa syaratnya? Ya, pertama harus mendaftar pada program studi atau perguruan tinggi tujuan yang berbeda dari yang sedang ditempuh. Jadi kita nggak boleh ngajuin, misalnya nih saya lagi kuliah di matematika ITB S2, lagi S2 matematika ITB sekarang. Nah, saya nggak boleh ngajuin untuk program yang sama. Jadi saya harus ngambil baru sebenarnya di sini ya. Nah, ngambil baru. Jadi program tujuan dan atau program boleh misalnya mau ngambil fisikanya tetap di ITB boleh, atau matematika tapi beda kampus, misalnya matematika UGM misalnya gitu, it's okay. Nah, nextnya pendaftar yang lulus seleksi substansi ya. Nah, saya dia udah keterima nih seleksi substansi. Nah, itu wajib membuat dan menandatangani surat pengunduran diri dari kampus yang sebelumnya ditempuh itu, gitu ya. Nah, paling lambat itu dikasih 14 hari kalender setelah diumumkan lulus seleksi. Nah, kemudian pendaftar wajib untuk menyerahkan surat pemberhentian resmi dari program studi tersebut sebelum penandatanganan surat pernyataan beasiswa LPDP. Keempat ya, pendaftar yang lulus seleksi substansi tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas, maka LPDP dapat membatalkan status calon penerima beasiswa. Terakhir, bagi pendaftar yang menyelesaikan studi dan mendapat gelar sebelum pengumuman seleksi substansi, maka LPDP dapat membatalkan status sebagai calon penerima beasiswa. Jadi misalnya nih kita lagi ongoing, tapi pas proses pendaftaran LPDP itu tiba-tiba kita udah selesai aja nih gitu ya, misalnya udah dapat gelar gitu, intinya udah selesai gitu. Nah, berarti walaupun kita udah diterima ya dibatalkan gitu ya. Next yang keenam apalagi nih. Nah, yang keenam ini khusus untuk dokter spesialis. Ini ada banyak sekali teman-teman. Jadi ini mungkin nextnya kalau nggak cukup di video TikTok kita bakal ingin ya penggal. Nah, untuk yang ongoing, si dokter spesialis itu dapat mendaftar juga pada program magister, atau sebaliknya pendaftar yang sedang menempuh studi ongoing program magister dapat mendaftar di program dokter spesialis ya. Ya syaratnya juga sama ya, lulus seleksi administrasi substansi di jenjang studi sebelumnya yang berbeda ya, jadi harus berbeda juga ya jenjang program studi, harus berbeda juga jenjang studinya gitu ya dengan pendaftaran ke LPDP. Kemudian melakukan penandatanganan surat pernyataan penerimaan beasiswa. Lalu pendaftar wajib menyerahkan ijazah atau surat keterangan lulus dari perguruan tinggi jenjang studi sebelumnya. Jadi di sini kan si dokter spesialis misalnya, jadi gini, misal contoh ya, saya lagi ongoing nempuh sekolah spesialis gitu. Nah, maka saya wajib menyerahkan ijazah atau surat keterangan lulus dari perguruan tinggi jenjang studi sebelumnya yang berbeda dengan pendaftaran ke LPDP. Nah, sebelum penandatanganan surat pernyataan penerimaan beasiswa. Jadi saya kurang paham sih untuk teknisnya ini gitu ya. Mungkin teman-teman bisa konfirmasi ke LPDP-nya sendiri ya untuk lebih jelasnya untuk beasiswa ini gitu. Nah, ini berkaitan dengan profesi mahasiswa yang backgroundnya kedokteran gitu ya. Kita next aja ya ke syarat ke-7. Pendaftar yang pernah menempuh studi namun tidak menyelesaikan studi pada program magister dalam negeri atau luar negeri dapat mendaftar beasiswa LPDP di jenjang studi yang sama. Nah, dibuktikan dengan melampirkan surat pemberhentian sebagai mahasiswa dari perguruan tinggi tersebut. Nah, ini juga misal kita saya lagi kuliah nih terus nggak selesai, nah, saya masih boleh kok ikut ke daftar beasiswa LPDP
dengan jenjang studi yang sama gitu. Next, yang ke-8, melampirkan surat rekomendasi ya, dengan persyaratan masing-masing program studi yang diterbitkan paling lama 1 tahun di bulan yang sama dengan waktu pendaftaran beasiswa LPDP ya. Jadi kita misalnya daftar LPDP sekarang nih bulan Maret misalnya. Nah, paling lama gitu ya, si surat rekomendasi itu dibuatnya Maret tahun lalu gitu. Itu ya. Next, cara menyampaikannya bisa melalui online form atau offline form. Ya, jadi kalau online itu disampaikan dengan cara menginput data pemberi rekomendasi pada aplikasi pendaftaran. Nah, nanti yang data yang diperlukan itu adalah nama perekomendasi, instansi, jabatan, email aktif, dan nomor handphone. Nanti LPDP nih yang bakal ngirim emailnya ke si perekomendasi, dan perekomendasi akan mengisi apa rekomendasinya dan dikirim langsung ke si LPDP melalui sistem aplikasi pendaftaran. Tapi kalau misalnya menggunakan online form ya, yang ditandatangani oleh pemberi rekomendasi, itu disampaikan dengan cara mengunggah dokumennya itu di aplikasi pendaftaran serta mengisi data bulan, tahun, surat rekomendasi yang diterbitkan atau ditandatangani sebagai contoh yang terlampir. Jadi nanti dilampirkan gitu ya. Next, memilih perguruan tinggi dan program studi sesuai dengan ketentuan LPDP. Ini jadi ada listnya tersendiri. Nah, beasiswa LPDP hanya diperuntukkan bagi kelas reguler atau kelas lain yang ditetapkan oleh PDP. Kelas reguler ini maksudnya ya kan ada ya kelas karyawan kayak gitu. Nah, kelas reguler ini ya kelas reguler yang disediakan oleh perguruan tinggi gitu ya. Nah, dan tidak diperuntukkan untuk kelas yang misalnya kelas eksekutif, kelas khusus, kelas karyawan, jarak jauh dan sebagainya. Ini nggak boleh. Oke. Nah, apalagi nih banyak sekali ya. Oh, ini tinggal dikit lagi. Nah, empat terakhir menyetujui surat pernyataan yang telah disediakan pada aplikasi LPDP. Jadi ada surat pernyataan yang perlu kita isi, kemudian menulis profil diri, termasuk riwayat pendidikan yang tidak diselesaikan. Jadi juga harus diinputkan ya. Misalnya kita pernah nih yang DO misalnya atau apa yang nggak selesai, ya tulis juga itu. Menulis komitmen untuk kembali ke Indonesia, rencana pasca studi, dan rencana kontribusi untuk Indonesia. Jadi ini lebih ke esai ya nantinya. Cuman sekarang itu pendaftaran LPDP sudah by system, jadi nanti kita nggak perlu manual ya membuat versi file terus di scan terus di submit, nggak perlu seperti itu karena udah versinya udah by system. Jadi kita tinggal isi kolom-kolom yang diminta gitu. Terakhir, jika pendaftar memiliki publikasi ilmiah, prestasi kejuaraan non kejuaraan, dan pengalaman organisasi, maka pendaftar mengisi riwayat publikasi ilmiah dan si prestasi serta pengalaman tersebut pada aplikasi pendaftaran. Nah, jadi ini ya yang perlu kita tahu, bahwa hal-hal persyaratan umum ini persyaratan umum lah gitu. Jadi yang perlu kita ketahui lebih tepatnya, yang semua orang itu sepertinya bisa gitu ya. Nah, untuk persyaratan khusus lah nanti kita tereliminasi satu persatu. Mari kita lihat setelah ini ya. Nah, sekarang ya kita lanjutkan untuk informasi ya. Kita mau kepoin beasiswa prasejahtera khusus untuk 2025 bagian persyaratan khusus. Jadi di video-video sebelumnya itu sudah ada saya jelaskan semua tentang yang di atas ini ya, mulai dari skema, komponen pembiayaan, persyaratan umum. Nah, sekarang baru giliran persyaratan khusus. Nah, biasanya ya pendaftar itu bakal tumbang satu persatu di persyaratan khusus ini nih ya. Jadi nggak semua gitu ya, nggak semua. Kalau semua bisa aja memenuhi persyaratan umum, tapi nggak semua bisa memenuhi persyaratan khusus. Oke, sekarang kita lihat ya. Oke, kita lihat pertama di sini kita punya
Pada saat pendaftar beasiswa prasejarah ini dinyatakan terdaftar dan aktif sebagai penerima atau merupakan anggota dalam kartu keluarga dengan penerima program keluarga harapan atau PKH atau penerima bantuan pangan non tunai atau BPNT dan atau penerima bantuan iuran atau PBI. Nah, pada sistem DTKS Kementerian Sosial yang telah terhubung dengan laman pendaftaran yang diverifikasi melalui nomor KTP atau NIK, nomor KK pada aplikasi pendaftaran. Jadi ini persyaratan yang khususnya ya, yang nggak semua orang punya. Jadi kita harus terdaftar ya, kalau nggak di PKH, kalau nggak di PPNT, atau enggak, dulu saya apakah ini ya, kalau nggak di PKH, BPNT atau enggak PBI. Nah, jadi ini bisa dicek ya, kita masuk atau enggak, itu kita masuk enggak di sistem DTKS gitu ya. Jadi dan si LPDP itu dia terintegrasi ya sistem di Kemensos ini dengan aplikasi pendaftaran. Jadi kita nggak bisa bohong juga ketika kita inputkan NIK ya dengan KK, tentunya nanti akan bisa dideteksi oleh aplikasi pendaftaran bahwa kita memenuhi atau tidak, seperti itu. Kemudian pendaftar itu tercantum pada kartu keluarga, tercantum pada kartu keluarga kepala keluarga penerima PKH BPNP. Nah, jadi tadi kan ya dia itu terdaftar dan aktif. Nah, kalau di sini ya pendaftar tercantum pada KK. Jadi pokoknya namanya adalah di KK, di mana kepala keluarganya itu menerima 3 ini, di antara 3 ini. Nah, kemudian diutamakan bagi pendaftar yang merupakan, nah ini diutamakan, berarti ini bukan syarat bukan syarat mutlak. Jadi diutamakan bagi anggota keluarga dengan kondisi orang pertama satu-satunya di keluarga yang mendapatkan gelar S1. Orang pertama satu-satunya di keluarga yang mengejar gelar S2. Jadi ibaratnya kita adalah orang yang pertama kali baru lulus S1 dan akan melanjutkan S2, seperti itu. Tapi perlu dicatat di sini ini adalah diutamakan ya. Jadi tidak mutlak. Kemudian apalagi? Nah, semuanya ini ya dibuktikan dengan kartu keluarga dan surat pernyataan dari pendaftar yang menjelaskan salah satu kondisi tersebut. Nah, surat ini dibubuhi oleh materai 10.000. Nah, selanjutnya, syarat khusus selanjutnya itu punya batas usia per 31 Desember di tahun pendaftaran. Itu umurnya paling maksimum adalah 42 tahun. Memiliki indeks prestasi sekurang-kurangnya 3 pada skala 4 dan setara, dibuktikan dengan transkrip nilai asli atau salinan yang telah dilegalisir. Yang keenam, pendaftar beasiswa dalam negeri tidak disyaratkan memiliki sertifikat. Nah, ini nih yang mesti kita garis bawahi, tidak disyaratkan memiliki sertifikat kemampuan bahasa Inggris. Jadi teman-teman ya, kebanyakan dari kita itu berkutatnya itu adalah memenuhi TOEFL gitu, persyaratan bahasa Inggris, TOEFL lah, IELTS dan segalanya. Nah, untuk prasejahtera ini kita tidak perlu sertifikat bahasa Inggris. Itulah kemudahannya ya yang perlu teman-teman ketahui ya. Nah, ini tidak perlu ada sertifikat bahasa Inggrisnya. Nah, yang ketujuh, melampirkan surat rekomendasi ya dari tokoh masyarakat, kemudian atau akademisi. Ini bisa dari pembimbing skripsi teman-teman ya, bisa pakai online atau diunggah pakai offline. Next, kalau dia daftarnya di luar negeri, dia harus mengunggah. Nah, beda ya. Kalau tadi tidak memiliki sertifikat bahasa Inggris itu boleh kalau misalnya kita di dalam negeri. Kalau di luar negeri itu wajib mengunggah dokumen kemampuan bahasa Inggris. Nah, cuman ini paling ya nggak ada cuman ya. Ya, kita harus mengunggahnya itu
yang berlaku paling lambat 2 tahun terakhir terhitung sampai tanggal pengumuman hasil sanggah periode pendaftaran yang berjalan pada tanggal 24 Maret ini, khusus untuk yang batch 1 ya. Kemudian apa saja, dari mana saja sertifikat itu boleh diperoleh. Ya, ini ada listnya ya, dari ETS, PTA Academic, IELTS, Duolingo, dan tes of English Proficiency atau TOEIC gitu. Nah, kemudian pendaftar program magister luar negeri dengan skor minimal kemampuan bahasa Inggris. Jadi kalau mau daftar luar negeri itu ya, TOEFL, nilai TOEFL minimum itu adalah 500 ya. Jadi nah ini kalau ini lagi nih, kemudahan lagi. Biasanya kalau mau ke luar negeri itu harus pakai IELTS. Nah, tapi khusus untuk prasejahtera, saya seingat saya ya, tapi mungkin teman-teman bisa cek ya. Nah, untuk prasejahtera itu bisa nih TOEFL-nya 500. Kalau seingat saya dulu pas zaman saya itu untuk luar negeri itu butuh 550 gitu untuk yang umum ya. Nah, cuman yang untuk tapi ya peraturannya berganti-ganti terus sih. Nah, tapi ini cukup memudahkan sih kalau menurut saya ya. Atau bisa juga TOEFL IBT 61, skornya PTA Academic 50, IELTS 6, Duolingo Test 95, dan TOEIC 500. Nah, sertifikat TOEFL ITP yang berlaku harus berasal dari lembaga resmi penyelenggaraan tes TOEFL ITP di Indonesia. Jadi seperti kampus-kampus yang punya UPT bahasanya, biasanya dia menyelenggarakan tes TOEFL resmi ya. Jadi teman-teman bisa ikut tes di sana. Kenapa ini telat sekali menjelaskan informasinya? Ya nggak apa-apa, kita batch kedua itu dibuka kalau nggak salah di bulan Juni, jadi teman-teman bisa persiapan dari sekarang gitu ya. Jadi nggak ada informasi yang sia-sia di sini. Oke, next. Tapi tetap ya harus dicek terus ya. Bisa aja ada beberapa syarat mungkin yang berubah seperti itu. Ini untuk gambaran yang sudah berlaku gitu ya di batch 1 gitu. Nah, tapi ini memang syaratnya ini ya, bisa teman-teman lihat ini adalah untuk tahun 2025. Jadi seharusnya batch 2 juga mengikuti syarat di sini atau informasi yang ada di sini gitu ya. Oke, bagaimana cara mendaftar beasiswa LPDP? Ya, ini yang akan kita jelaskan ya. Nah, pertama teman-teman itu wait sebentar. Nah, bagaimana cara mendaftar beasiswa LPDP? Teman-teman bisa mendaftar secara online ya. Nah, melalui website ini, silakan diklik ini nanti. Tapi jangan di video saya yang diklik ya, kalian buka dulu nih si websitenya. Nah, kemudian melengkapi dan mengunggah semua dokumen yang disyaratkan. Kemudian pastikan ya kita itu melakukan submit aplikasi pendaftaran untuk mendapatkan kode registrasi pendaftaran. Nah, kemudian apa saja seleksi pendaftarannya? Ada administrasi, kemudian bakat skolastik, dan substansi. Nah, administrasi ini ya kita lakukan di aplikasi pendaftaran. Bakat skolastik ini secara online, substansi juga secara online, secara online semuanya ya. Tapi nggak tahu ya sekarang apakah ada yang hibrid juga atau bagaimana. Tapi biasanya itu online. Nah, untuk tahapannya pertama ada tahap seleksi ya. Ini adalah seleksi administratif ya di sini. Jadi yang sudah berlalu di batch 1 ini perlu diingat batch 1 ya, batch 1. Nah, next nanti batch 2 itu perkiraannya ya itu Juni 2025. Oke. Nah, ini ikutin terus informasinya. Nah, ini kan saya bikin video 7 Maret ya. Jadi udah keluar hasil seleksi administrasinya. Jadi nanti setelah hasil itu keluar ada pengajuan sanggah. Mungkin kita tidak ingin melakukan sanggah ya terhadap hasil. Ini diberikan waktu 3 hari. Nextnya ada pengumuman pasca sanggah 24 Maret. Lalu seleksi bakat skolastik di bulan April ya, kurang lebih 2 minggu.
kemudian diumumkan di bulan Mei. Kemudian seleksi substansi ini seperti halnya wawancara gitu ya, dilakukan cuma 2 hari ya. Kemudian pengumuman lulus substansi itu yang mengakhiri ya semua prosesnya, yang artinya kita lulus sebagai calon penerima LPDP itu pada tanggal 19 Juni. Nah, periode waktu kuliah paling cepat. Nah, ini kita bisa kuliah paling cepat, ini tertutup ya, tapi tadi saya udah baca paling cepat itu kita bisa kuliah pada bulan Juni 2025. Jadi ini suatu kemudahan juga, karena waktu zaman saya ya, waktu tahun 2016 dulu itu harus nunggu berapa ya? Saya lupa sih, pokoknya saya lupa sih sebenarnya, tapi intinya adalah yang sekarang itu bisa langsung kuliah gitu. Oke, kita lihat apakah masih ada informasi yang lain. Ketentuan LOA dan ya. Untuk ketentuan LOA di sini sekurang-kurangnya di sini ya. Nah, ini ketentuan LOA ini sangat penting. Ya, kita bahas ketentuan LOA aja ya. Jadi LOA itu apa? LOA itu adalah surat yang menyatakan kalau kita sudah diterima ya, surat resmi dari perguruan tinggi tujuan yang menyatakan bahwa seseorang telah diterima sebagai mahasiswa perguruan tinggi tersebut. Nah, ada 2 jenis LOA. Ada LOA kondisional, artinya ya kondisional itu berarti kita lulus tapi bersyarat gitu. Tapi kalau unconditional kita itu lulusnya bersyarat. Oke. Nah, apa syarat LOA-nya LPDP? LOA itu sekurang-kurangnya mencantumkan nama lengkap, jenjang studi, program studi, dan memuat informasi waktu memulai kuliah. Ya. Kemudian perguruan tinggi dan program studi harus sesuai dengan pilihan pada aplikasi pendaftaran. Next, LOA yang dapat diterima itu ya adalah LOA tanpa syarat untuk studi di perguruan tinggi, kecuali ya misalnya persyaratannya itu masih misalnya nih belum diterima karena gitu sponsornya belum ada, dokumen fisik ijazahnya belum ada, fisik transkripnya belum ada, atau tambahan lain yang tidak berisiko mengubah status diterimanya seseorang. Nah, itu boleh gitu ya. Kemudian beasiswa LPDP melampirkan pendaftar melampirkan LOA dengan waktu mulai studi yang tidak sesuai dengan ketentuan LPDP, itu wajib melampirkan surat keterangan penundaan jadwal perkuliahan. Jadi misalnya nih misal maksimum itu kita harus kuliah misalnya setahun kemudian, itu maksimum ya gitu. Nah, ternyata LOA ini 2 tahun kemudian misal gitu ya, berarti kita harus membuat penundaan jadwal perkuliahan ya, melampirkan surat penundaan. Nah, kemudian bagi pendaftar beasiswa LPDP dengan skema double degree itu dapat melampirkan LOA dari perguruan tinggi luar negeri dan atau perguruan tinggi dalam negeri yang menyatakan program double degree-nya itu. Next, terakhir, jika pendaftar mengunggah LOA unconditional yang tidak sesuai dengan LPDP, maka dianggap tidak memenuhi kriteria pendaftaran. Masuk ke bagian terakhir, itu adalah dokumen apa saja yang harus diisi kalau kita mengikuti pendaftaran beasiswa prasejahtera. Pertama itu ada biodata diri ya, jadi ini diisikan di aplikasi pendaftaran pastinya ya. Jadi ada biodata diri. Oke, mungkin ini perlu kita screenshot. Pertama itu ada biodata diri. Nah, ini online form gitu ya. Jadi ini online. Kemudian kartu ketanda penduduk itu diunggah. Kemudian kartu keluarga KK. Proses verifikasi terdaftar dan penerima bansos aktif pada DTKS melalui KTP gitu ya, itu online juga, form juga gitu ya. Jadi semuanya ini online prosesnya, tapi untuk KTP sama KK ini kita yang unggah. Nah, kalau ini diisi gitu. Scan ijazah. Nah, ini yang perlu teman-teman perhatikan, yang sebenarnya nggak semua orang tahu ya. Jadi di sini kita bisa pakai ijazah S1 atau D4 asli atau legalisir, atau bisa juga menggunakan SKL ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang kasus ijazahnya belum dapat karena belum revisian atau apalah gitu, jadi teman-teman bisa pakai SKL aja ya, bisa daftar. Ini yang paling informasi yang paling penting ya. Nah, kemudian surat pemberhentian sebagai mahasiswa dari perguruan tinggi bagi yang tidak menyelesaikan studi ya.
Jadi misal dia lagi S2 terus nggak selesai, nah ini juga perlu surat pemberhentian itu ya. Next adalah apa lagi? Scan transkrip. Nah, scan transkrip di sini tentu saja ya, teman-teman yang belum selesai, ini kenapa ya? Ya, teman-teman yang belum selesai atau transkripnya itu mungkin bisa disiasati bagaimanakah caranya gitu ya. Yang jelas kalau dia mengizinkan SKL, tentu saja transkrip juga bisa kita urus gitu ya. Nah, kemudian dokumen penyetaraan ijazah, kalau misalnya kita dari kementerian lain ya, pokoknya penyetaraan ijazah gitu. Dokumen konversi IPK ya gitu. Terus sertifikat bahasa asing yang disyaratkan, ya ini khusus untuk pendaftar luar negeri ya. Kemudian LOA unconditional. Nah di sini jika ada ya, jadi di sini jika ada untuk yang prasejahtera ini. Ini juga penting nih informasinya. Jadi untuk khusus prasejahtera itu dokumennya jika ada ya. Jadi LOA ya boleh pakai SKL, terus tidak harus punya LOA atau LOA. Keren gak tuh? Surat rekomendasi dari tokoh masyarakat atau akademisi, ya ini udah common lah ya. Kemudian surat pernyataan pada aplikasi pendaftaran yang akan melakukan submit. Jadi ini kita yang isi nih surat pernyataan ini. Profil diri ini diisi juga secara online ya. Kemudian komitmen kembali ke Indonesia. Next kita lihat apa nih lainnya. Terakhir itu ada publikasi ilmiah. Kalau misalnya kita punya publikasi ilmiah, prestasi atau pengalaman organisasi itu jadi dicantumkan melalui aplikasi pendaftaran. Dan terakhir surat pernyataan bermaterai jika pendaftar merupakan anggota keluarga pertama dan satu-satunya di keluarga yang mendapatkan gelar sarjana, atau pertama dan satu-satunya di keluarga yang mengejar gelar magister. Tapi ini perlu diingat, ini opsional karena ini tidak harus seperti itu. Ini untuk syarat esai ya atau tulisan komitmen kembali ke Indonesia dan rencana kontribusi Indonesia pasca studi dengan format seperti ini ya. Jadi teman-teman bisa baca. Cuman di sini kita khusus untuk magister sebenarnya, jadi tidak ada khusus dokter, ini bisa dihilangkan. Kemudian ya itu aja untuk dokumen kelengkapan ya. Jadi bagi yang mau daftar batch 2 di Juni ya segeralah cicil ini seperti itu. Oke, terima kasih.